Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau diajar Tuhan, hari ini kami mau ditegur Tuhan, hari ini kami mau diingatkan Tuhan melalui renungan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mengertinya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan mengenal pribadi Yesus Kristus. Apakah manusia berdosa dapat menjumpai Tuhan dengan upayanya sendiri? Apakah manusia berdosa dapat mengenal Allah dengan usahanya sendiri? Jawabannya tidak. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi putus. Putusnya hubungan manusia dengan Allah menyebabkan
mereka hidup dalam kegelapan. Ketika manusia berjalan dalam kegelapan, perjalanan kehidupan selalu tersesat. Semakin menapaki perjalanan hidup, mereka semakin jauh dari Tuhan. Karena sejatinya tidak terdapat persesuaian orang berdosa dengan kekudusan Tuhan. Jarak antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus seumpama bumi dan langit. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin manusia berdosa dapat mengenal Allah? Kemungkinan untuk itu ada, tetapi upaya untuk itu bukanlah dari manusia, melainkan dari Allah, dari pihak Allah. Bukan manusia yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih manusia menjadi sekutunya setelah manusia itu berdosa. Bukan manusia yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah terlebih dahulu yang mengasihi manusia. Bukan manusia yang mencari jalan keselamatan, tetapi Allah yang menyelamatkan manusia. Jika manusia mengenal Allah hanya sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu, di luar itu upaya manusia akan sia-sia terus menerus. Karena itulah Allah memanggil Adam, memanggil Nuh, memanggil Abraham, memanggil Israel, dan memanggil nabi-nabinya supaya kembali bersekutu dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan gereja Tuhan. Gereja artinya persekutuan orang-orang berdosa yang telah dipanggil, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta menjadikan pola hidup Yesus Kristus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah ingin memperbaiki kerusakan tabiat yang terdapat dalam diri manusia itu. Hal ini dapat dilihat pada firman-Nya dalam Kejadian 3 ayat 15 demikian. Allah mengizinkan terjadinya permusuhan antara ular dengan perempuan itu, antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Keturunan ular akan memagut tumitnya, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Inilah gambaran awal akan datangnya Yesus Kristus ke dunia. Gambaran ini diarahkan kepada Yesus Kristus yang akan datang. Hanya Dia satu-satunya yang patut disebut sebagai keturunan perempuan. Seterusnya Allah memanggil para nabi untuk mewartakan janji akan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Akhirnya Ia menjelma menjadi manusia
untuk menanggung dosa seisi dunia. Demikianlah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui hamba-hambanya. Sang Firman atau kalimat Allah menjelma menjadi manusia, hidup sama seperti manusia, hanya tidak berdosa. Suatu ketika, berkatalah Filipus kepada Yesus demikian, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat yang ke-8. Untuk menjawab Filipus, Yesus berkata demikian, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Ternyata permohonan Filipus kepada Yesus untuk melihat Bapa adalah hal yang patut disayangkan. Keinginan untuk melihat Bapa sementara Yesus hadir di sana justru memperjelas dangkalnya pengenalan Filipus tentang Tuhan. Harapan untuk melihat Bapa yang disampaikan kepada Yesus adalah hal yang menyedihkan, karena pengenalan akan Allah Bapa hendaknya dimulai dari percaya. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, pengenalan akan Allah Bapa tidak akan terjadi. Dari ayat 8 sampai dengan 14, 3 kali Yesus berkata, "Percayalah, percayalah, percayalah." Karena percaya adalah pintu masuk untuk mengenal Allah Bapa. Upaya untuk mengenal Allah Bapa tanpa percaya kepada Yesus Kristus akan sia-sia. Dengan percaya kepada Yesus Kristus akan mengarahkan pengenalan kita akan Allah Bapa. Dengan percaya kepada Kristus akan membuka pengenalan kepada Allah Bapa. Setiap orang yang telah mengenal Yesus, niscaya ia telah melihat Allah Bapa. Percayalah bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Karena apa yang disampaikan Yesus, semuanya itu berasal dari Bapa yang diam di dalam Yesus. Pada ayat 12 disampaikan demikian, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Percaya dalam hal ini berarti menyatu dengan Yesus, melekat terus-menerus pada Kristus bagaikan pohon anggur dengan ranting-rantingnya. Hal ini yang menyebabkan setiap orang percaya berdampak jadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Makna apa yang patut dipelajari dari penjelasan firman Tuhan ini? Pertama, percaya kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan. Percaya dalam pengertian menyatu, melekat, dan intim dengan Yesus Kristus secara terus-menerus. Percaya tersebut hendaknya mewujud dalam doa, perenungan firman Tuhan, beribadah, dan keikutsertaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang dapat dilakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hendaknya diwujudkan semaksimal mungkin
Setiap orang percaya perlu menghayati dengan sungguh-sungguh. Tidak terdapat kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita sadari bahwa iblis dapat menggoda setiap orang percaya supaya sibuk terus-menerus tanpa beribadah kepada Tuhan, tanpa berdoa, dan tanpa melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kedua, percaya kepada Yesus Kristus akan membuka pengenalan kita kepada Allah. Yesus adalah satu-satunya pintu kompetensi untuk mengenal Allah Bapa. Melalui Roh Kudus-Nya akan menuntun setiap orang yang percaya untuk mengenal Allah Bapa. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan mengenal Mesias yang telah sekian lama ditunggu. Yesus Kristus adalah Mesias yang digambarkan dalam kitab Yesaya 53 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Demikian renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, meningkatkan iman, pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, sampai pada suatu saat nanti kita berjumpa dengan Dia di angkasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum renungan ini kita tutup, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini dapat menambah pengenalan kami akan Tuhan, sehingga melalui pengenalan itu kami semakin bertumbuh dalam iman. Demikian juga Tuhan, pekerjaan yang telah kami lakukan dan yang akan kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan ke dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Semoga dengan apa yang kami lakukan dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk kami sekalian. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang sedang mendengarkan renungan pada hari ini, ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, kami mohon berkenanlah Engkau menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka, dan kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang mengalami persoalan yang berat, mereka merasa buntu dalam mencari jalan keluar. Setelah kami melakukan renungan, tunjukkanlah jalan untuk mereka, sehingga mereka dapat mencari jalan keluar dari semua persoalan yang mereka hadapi. Jika ada di antara para pendengar yang mengalami persoalan yang berat, Bapa di surga, jamahlah hidup mereka, sehingga beban mereka menjadi ringan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami.
Dan kami percaya sementara kami berdoa, disitulah terjadi kasih dan pertolongan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Semoga renungan hari ini menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.